Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu anak-anak semua bisa mengetahui apa saja rangsangan yang membuat tumbuhan bergerak, contoh tumbuhan yang melakukan gerakan, dan macam-macam gerakan pada tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama itu ada gerak endonom, jadi pada daun Hydrilla verticillata, terlihat gambarnya di samping ya, terdapat struktur seperti tembok yang dinamakan sel daun. Nah, di dalam sel daun terdapat cairan yang bisa kita sebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika diamati, maka akan terlihat bahwa kloroplas tersebut bergerak mengelilingi sekitar sel daun. Nah, gerak ini terjadi akibat rangsangan dari sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri, yang disebut gerak endonom. Jadi, gerak endonom ini rangsangannya itu berasal dari sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu ada gerak higroskopis. Nah, ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Nah, pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis. Contohnya itu seperti gambar yang di bawah. Nah, itu ada seperti buah dari kacang kedelai yang ujungnya itu mulai membuka dari ujung sampai ke atas. Ini dinamakan gerak higroskopis. Rangsangannya juga berasal dari sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri, tetapi hasilnya itu bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang ketiga itu ada gerak eksionom atau esionom. Nah, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Jadi ada tiga gerak esionom. Nah, yang pertama itu ada gerak tropisme. Satu, gerak tropisme adalah gerakan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar, disebut gerak tropisme. Seperti contohnya, sebuah tumbuhan yang ujung batangnya itu menuju matahari, sedangkan akarnya tumbuh menjauhi matahari. Yang kedua, dari gerak esionom itu ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, contohnya itu ada Euglena viridis yang merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga atau perpisah mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Nah, pada gambar terlihat lingkaran merah kecil itu adalah reseptor cahaya dan bayangan tipis seperti tali atau benang itu adalah flagella atau alat gerak untuk menuju cahaya matahari. Nah, bagian ketiga itu ada gerak nasti, yaitu gerakan yang dilakukan oleh daun kuning walu selalu tetap, menutupnya sama, yaitu menutup dengan arah yang sama. Gerak tumbuhan yang demikian disebut dengan gerak nasti. Bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Nah, gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotolastik. Contoh lainnya itu seperti bunga pukul 9 ya, yang mekarnya bunganya itu hanya pukul 9 pagi saja. Nah, yang terakhir itu gerak termonasti. Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Jadi suhu hangat itu mempengaruhi mekarnya bunga di musim semi. Contohnya itu pada bunga tulip ya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semuanya paham ya.
Jadi tadi sudah jelas ya bahwa gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom dengan rangsangannya berupa rangsangan dari dalam tumbuhan, rangsangan dari lingkungan sekitar. Contohnya tadi banyak ya sudah disebutkan. Oke, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.